Bab fil hadhi ala suwarin wa ayatin makhsusatin. Ini adalah judulnya saja, ini teguran bagi sebagian orang yang kalau baca Quran itu jangan hanya kulhu saja atau yasin saja atau ini saja. Wah, ini lesan-lesan yang pengen meremehkan orang lain. Ada beberapa ayat yang dianjurkan untuk diulang-ulang. Ada ayat yang dianjurkan secara khusus. Nabi Sa'id Rafi' bin Al-Mu'alla, dari Sayyidina Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala li Rasulullah pernah bersabda, bercerita kepadaku, ala u'allimuka, apakah kau tidak ingin aku ajari a'dhama suratin, paling agungnya surat di dalam Al-Quran, qabla an takhruj minal masjidi. Hei Abi Sa'id, kamu tidak pengen aku ajari suatu ayat yang paling agung di dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid? Oh, mau diajari yang baik, masa nggak mau? Fa'akhadha biyadi, kemudian Nabi mengambil tangannya. Allah, kayaknya Nabi itu indah. Murid yang dicintai akan diajari, dipegang tangannya. Fa'akhadha biyadi, Nabi mengambil tanganku. Falamma aradna an nahruja, waktu kami mau keluar, qultu, aku berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innaka qulta, tadi engkau bicara, tadi engkau sampaikan ya Rasulullah, la u'allimannaka a'dhama suratin fil Quran, engkau akan mengajariku surat yang paling agung di dalam Al-Quran. La u'allimannaka, tadi engkau berkata, hai Abi Sa'id, aku akan ajarimu surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Qala, kemudian Rasulullah membaca alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir. Ya sab'ul mathani, dia adalah surat Al-Quran yang terdiri dari 7 ayat al-mathani yang diulang-ulang. Disebut mathani, diulang-ulang. Lihat, di dalam sholat diulang-ulang, dan ternyata dalam segala munasabah, segala keadaan, segala acara pun diulang-ulang. Dan Fatihah ini yang paling gampang, dikit-dikit Al-Fatihah. Wal Qur'anil azim, wal Qur'anil azim, ini alladzi utituhu. Jadi dia adalah sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Termasuk dia di dalam Al-Quran yang agung. Al-Quran itu agung, tapi di antara yang agung ini ada ayat yang paling agung, namanya apa? Surat Al-Fatihah. Dan masalah keutamaan surat Al-Fatihah ini banyak. Suatu ketika Nabi Muhammad lagi duduk dengan malaikat Jibril, kemudian pintu langit dibuka. Hadis Muslim. Lalu turun malaikat dan berkata, ya Muhammad, absyir binuraini, bergembiralah wahai Muhammad dengan 2 cahaya, utitahuma lam yu'tahuma ahadun min qablik. Wahai Muhammad, bergembiralah dengan 2 nur, 2 cahaya. Yang 2 cahaya ini hanya diberikan kepadamu, yang tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelumnya. Nabi bertanya, mahuma? Malaikat itu menjawab, Nabi bertanya, mahuma, apa 2 cahaya itu? Malaikat itu menjawab, Fatihatul Kitabi wa Khatimatul Baqarati. Atau kama qala Rasul, Fatihatul Kitabi, diriwayatkan oleh Muslim, surat Al-Fatihah dan pungkasan surat Al-Baqarah. Ma qara'ta harfan minhuma illa wa utita. Kamu tidak membaca 1 huruf saja, apalagi lengkap Fatihah, 1 huruf, illa wa utita, kecuali menjadi sebab akan dikabul doamu. Ini adalah keutamaan Fatihah yang tidak disebutkan oleh Imam Nawawi, tapi itu sahihah. Riwayah sahihah, riwayat yang benar, riwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Nabi pernah mendapatkan kabar gembira bahwasanya ada 2 cahaya yang diberikan kepada Nabi, tidak diberikan kepada Nabi yang lainnya, yaitu surat Al-Fatihah dan pungkasan surat Al-Baqarah. Pungkasan surat Al-Baqarah bisa dimulai dari amanar rasulu bima unzila Allah, atau wa in tubtum ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah, atau amanar, itu berarti 3. Kalau amanar rasul 2 ayat, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi, sampai akhir ayat. Itu pungkasan surat Al-Baqarah. Tidak engkau membaca 1 huruf kemudian memohon kepada Allah kecuali menjadi sebab dikabul doamu. Lah, dari inilah para ulama itu biasanya kalau ingin berdoa itu membawa 2 surat ini. Ada surat Al-Fatihah, kemudian amanar rasul, ini hampir tidak pernah ditinggal. Apakah itu doa tahlil yang selama ini kita baca? Kalau kita sebelum tahlil pasti ada amanar rasul sama surat Al-Fatihah.
Dan juga kenapa kok para ulama kalau setelah berdoa begini doa semoga Allahumma terakhirnya Al-Fatihah. Unik, ada orang Cirebon saja kita, saya tidak mau nyebut kota lain, ini langsung berkeluar suara, ini kok dikit-dikit Fatihah, memang nggak ada surat yang lain, Fatihah, ini ulama apa itu kayak tidak punya hafalan surat yang lainnya, bahasanya sombong lagi, dia lupa, tidak tahu kalau ini adalah hadisnya. Ada satu orang, semoga Allah mengampuni, dia paling tidak senang kalau ada orang Fatihah itu, dikit-dikit Fatihah, memang Al-Quran hanya Fatihah saja. Ya Allah, belajarnya belum nyampe kayaknya dia, tapi sudah begitu merasa alimnya luar biasa, nyalain ulama. Maka ulama kita itu kalau setelah berdoa bisa sama ditutup dengan pungkasan Al-Fatihah untuk mengambil ini agar dikabul doanya, karena satu huruf saja menjadikan sebab kita dikasih, apalagi satu Fatihah atau boleh saja Fatihah wa khatibil baqarati Allahumma amin, langsung aman Rasulullah saja. Kenapa? Yang membaca surat Al-Fatihah doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk ya, subhanallah ya, berarti tradisi masyayikh, habaib, guru-guru kita ini dengan amalan-amalannya itu mereka tidak pamer qala Rasulullah, karena yang penting diamalkan saja. Qala Rasulullah itu untuk para ulama saja, kita orang awam mengikut saja. Al-Fatihah, ingin semoga rizkinya banyak, Al-Fatihah, semoga anaknya banyak soleh-solehah, Al-Fatihah. Ini ada orang katanya orang hebat, remehkan lagi, apaan dikit-dikit Fatihah. Coba Al-Baqarah itu, Al-Baqarah 2 jam nanti, cuman bahasanya itu loh, kok bahasa ngejek gitu loh. Saya ngelihat satu anunya rekaman, Masya Allah, kok bahasanya ngejek banget orang baca Al-Fatihah. Memang aja Fatihah salah, bukan karena tidak hafal yang lainnya. Yang pakai Fatihah itu orang hafid Quran juga, memang begitu pendidikan dari Nabi. Surat Al-Fatihah, kalau anda habis doa khatam Quran 30 juz pulang sore, anda berkatnya sore, makannya sore nanti. Yang paling enak ini adalah syar'i, pendidikan dari Nabi, dikit Al-Fatihah. Maka dihimbau kalau anda berdoa, di situ ada sebab-sebab dikabul doa adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad di pungkasan dan akhir, kemudian ditutup atau dikasih muqaddimah dengan Al-Fatihah. Boleh di awal, boleh di akhir. Sebab apa? Berdoa dibarengi dengan Al-Fatihah. Boleh awal, boleh akhir. Sebagian dijadikan di awal baca Fatihah untuk gini. Kita baca Fatihah semoga dikabul, bisa. Ini adalah Al-Fatihah. Maka anda tidak usah ragu lagi, riwayat Imam Muslim, Sahih Muslim, kitab sahih, yang bahasanya aja ada satu-satu saya dikirim di YouTube masalah itu juga. Innalillah, kayaknya ya begitulah orang kadang-kadang begitu mudah, hanya pengen mencaci orang lain, akhirnya dia sendiri salah dengan bahasa yang sombong. Dikit-dikit kok Fatihah, mana yang lainnya? Kita kayak tidak punya surat kecuali Al-Fatihah. Astagfirullah. Nanti ada keutamaan surat Ikhlas Qul Huwallahu Ahad. Kita akan baca selanjutnya keutamaan ayat ini. Ada keutamaan, dan Nabi pernah mengulang-ulang beberapa ayat, bukan Al-Quran saja, ada beberapa ayat khusus diulang-ulang, dan itu diperkenankan. Dan itulah yang dihadirkan para ulama dalam zikir-zikir, wirid-wirid, itu semua ada hadisnya. Seperti Imam Haddad rahimallahu ta'ala waktu mengumpulkan rangkuman Al-Quran digabung dengan zikir-zikir dari Nabi dan zikir-zikir Al-Quran, bisa ada wirdul latifnya. Itu adalah ada sandarannya, bukan asal tempel begitu, bukan, ada hujahnya. Bagaimana kalau orang baca Al-Quran dia bagus, bang, dia orang hafal Quran, dia baca awal sampai akhir. Tapi membaca ayat misalnya Qul Huwallahu 3 kali, itu ada petunjuk dari baginda Nabi SAW dan seterusnya ya. Ini adalah awal nih, nanti akan ada disebut, kalau di dalam kitab Sahih Bukhari ada Fadhail Quran ya, keutamaan Al-Quran, surat-surat ini ada keutamaannya, surat ini, ayat ini, surat ini, ayat ini, surat ini, ayat ini ada. Dan Al-Quran semua punya keutamaan, tapi di antara Al-Quran yang agung, yang besar itu ada beberapa ayat yang juga dikhususkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya begini, kamu ini baik semuanya, seperti kelebihannya begini ini baik semuanya, sudah oke. Tapi ada kelebihan ini, dan kita ikuti. Inilah yang perlu kami hadirkan, khususnya yang terakhir tadi. Anda tidak usah ragu-ragu lagi dikit Al-Fatihah. Kalau anda tidak Fatihah nanti kurang, nggak gampang dihafal. Utita, kecuali engkau akan diberi oleh Allah kalau dibarengi dengan permohonan anda barengi dengan bacaan surat Al-Fatihah atau dibarengi dengan amanah Rasul sampai akhir. Wallahu a'lam bissawab.